rock on which we build. In every line the truth is found, and every page with glory filled. Through faith alone we come to you. We have no merit we can claim. Show that your promises are true. We place our hope in Jesus' name. Gloria, Gloria. Yuk, mumpung kakak-kakaknya lagi pada libur buat konten, kita aja yuk yang ngisi. Tapi nggak apa-apa tuh, Lom. Nanti kalau dimarahin gimana? Nggak apa-apa. Nanti aku aja tanggung jawab, oke? Oke? Terus nanti yang ngisi acara dan firmanya siapa? Ya dari kita, oleh kita, untuk kita lah. Maksudnya? Ya ngisi teman-teman kita yang kemarin pada kirim video. Gampang kan? Oke teman-teman, kita mulai aja yuk video impanya. Episode 1 dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Yeay! Dan lagu pembukaan akan nyanyikan oleh Maria dan Marius Silitonga. Mario kecil. Iya. Wih, keren. Ayo teman-teman, kita dengarkan sama-sama. Kami puji dengan Ria, Dikau Allah yang besar, bagai bunga Ria, sia hati kami mekar, dosa dan derita, kebimbangan lalunya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Lam, mumpung Maria Angel sudah selesai nyanyi, gimana kalau dia sekalian doa pembuka dan sebelum firman gimana? Oke, siap. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami membaca sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar bisa mengikuti perintah firman-Mu. Berkatilah kami, jagailah kami. Amin. Ngomong-ngomong, siapa yang baca Alkitab ya, Lom? Kan nggak ada yang kirim videonya. Ya kamu lah. Aku kan ada tugas nanti. Oke deh, yuk teman-teman, sekarang kita baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang baik akan berharga sesikal, dan 2 sekat selai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajuan raja menjawab,
abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tiap-tiap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab abdi, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka membiarkan kita mati, kita akan mati. Lalu kepada waktu sejam bangkit, mereka masuk ke tempat perkemahan seorang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat makan, tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum, serta semudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukum akan menimpa kita jika sekarang semari kita pergi menghadap untuk memberitahu hal itu
ke istana raja. Selesai. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 hingga 9. Pada zaman dahulu kala, ada kota bernama Kota Samaria. Pada saat itu, Kota Samaria sedang dikepung oleh orang Aram. Dan di situ terjadi kelaparan. Dan di pintu gerbang ada 4 orang kusta yang sedang bertanya-tanya antara masuk atau tidak ke dalam kota itu. Salah satu dari mereka berkata, "Kalau kita masuk, kita akan mati di sana. Karena di sana sedang terjadi kelaparan yang sangat dahsyat." Dan salah satunya juga berkata, "Tapi kalau kita tidak masuk, kita juga akan mati kelaparan di pintu gerbang." Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke perkemahan orang Aram. Selama perjalanan, mereka sudah seperti orang putus asa, yaitu dengan berkata, "Jika mereka membiarkan kita hidup, ya kita hidup. Tapi jika mereka tidak membiarkan kita hidup, ya kita mati." Nah, saat mereka sampai di sana, di situ sekitar waktu senja. Mereka kaget, kok tidak ada orang di sana, sangat sepi. Sebab Tuhan telah membuat suara yang sangat keras supaya orang Aram mendengarnya. Yang pertama suara kereta, kedua kuda, ketiga tentara-tentara besar. Dan saat orang Aram itu mendengar, salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misram untuk melawan kita." Lalu mereka pergi dan melarikan diri dengan meninggalkan kemah, kuda, keledai, serta makanan dan minuman. Saat 4 orang kusta itu masuk, 4 orang kusta itu langsung makan dan minum. Dan mereka membawa emas dan perak, serta pakaian-pakaian. Lalu mereka pergi. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Perbuatan kita sangat tidak patut. Di saat hari baik seperti ini, malah kita melakukan yang tidak seharusnya kita lakukan." Dan mereka pergi untuk memberitahukan kepada raja tentang kabar gembira ini. Terima kasih. Raja 7 ayat 1-9 yang menceritakan tentang 4 orang sakit kusta. Pada zaman dahulu di kota Samaria, orang Aram mengepung kota Samaria sehingga terjadi kelaparan yang hebat. Di depan pintu gerbang kota Samaria ada 4 orang kusta yang duduk-duduk di depan. Mereka tidak diperbolehkan masuk karena dianggap najis dan kotor. Salah satu orang dari ke-4 orang sakit kusta itu pun berbicara, "Apakah kita akan duduk-duduk di sini saja sampai kita mati? Tapi kalau kita masuk ke kota, kita juga akan mati karena di dalam kota sedang terjadi kelaparan yang dahsyat atau hebat." Mereka pun memutuskan untuk bermusyawarah. Setelah beberapa menit, mereka memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan orang Aram. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, mereka berhasil sampai di perkemahan orang Aram. Mereka makan dan minum sepuasnya. Mereka mengambil emas, perak, dan pakaian. Mereka menaruhnya di keledai dan kuda, dan mereka menyembunyikannya. Salah satu orang dari ke-4 orang sakit kusta itu pun berbicara, "Ini tidak patut, ini adalah hari kabar baik." Lalu mereka menghadap ke raja. Dari cerita ini kita tahu bahwa orang kusta tidak hanya dihina dan diomongi saja, tapi orang kusta bisa berbuat baik. Mereka ingin berbagi, tidak egois, dan memiliki kasih. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang intinya Tuhan mau agar kita menjadi alat bagi karyanya. Seperti 4 orang kusta di bacaan tadi, walaupun mereka diusir dan dimusuhi oleh saudara-saudaranya karena penyakit kusta yang mereka derita, tapi saat mereka mendapat
kebaikan dari Tuhan, mereka tetap membaginya kepada saudara-saudaranya yang kelaparan juga. Oke, sebelum kita tutup ibadah minggu ini, kita mendengarkan pujian dan doa penutup dulu ya. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberikan hidupnya bagiku yang berjelas. Oh, betapa mulia datang kuasanya. Juruslah madunya penebus manusia. Baik, terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah membimbing kami sehingga kami memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, IMPA dari kita, oleh kita, dan untuk kita, episode 1 sudah selesai. Kita tunggu partisipasi kalian semua untuk episode selanjutnya.